menyenangkan sekali bagi kita yang bersih hatinya. Kita semua punya peluang menjadi wali Allah. Semua kita punya peluang menjadi wali Allah. Tolong jangan dibatasi 1, 2, 10, 11, 1 juta, jangan dibatasi. Semua orang-orang mukmin yang bertakwa punya kans berat menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli yang menyakiti ini orang soleh, tidak peduli yang menyakiti orang alim, siapapun, baik dia orang mukmin atau orang kafir, orang yang lembut hatinya, orang yang kasar hatinya, orang yang jujur atau yang zalim, sama saja. Kalau mereka menyakiti kekasih Allah, Allah sendiri akan memerangi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup orang yang bersih hatinya seperti kita dipastikan selalu dalam kegembiraan karena mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup hamba Allah yang bersih hatinya, insya Allah seperti kita, akan selalu merasa aman hidupnya karena selalu mendapat perlindungan dari Allah. Dia yakin Allah melindunginya. Orang yang bersih hatinya selalu optimis dalam hidupnya karena Allah pasti memelihara hidupnya. Bahkan orang yang bersih hatinya, yang selalu taat beribadah kepada Allah, pasti selalu percaya diri karena Allah sangat dekat dengannya. Dan itu keyakinan yang Allah ajarkan sendiri kepada kita, bahwa Allah adalah waliyul mu'minin. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Masya Allah. Apalagi orang-orang yang semangatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minggu lalu saya mengatakan akhirnya, meskipun belum berakhir, akhirnya kita teruskan pada subuh kali ini. Alhamdulillah, karunia Allah kita masih sehat, masih kuat insyaallah, dan semangat insyaallah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau Allah sebagai wali, maka ternyata hamba yang yakin Allah sebagai walinya juga akan menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sebuah istilah yang sama tetapi tidak sama, tapi penyebutannya sama, waliyun. Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah itu punya wali.
Jamaknya aulia, para wali. Dan menyenangkan sekali bagi kita yang bersih hatinya, kita semua punya peluang menjadi wali Allah. Semua kita punya peluang menjadi wali Allah. Tolong jangan dibatasi 1, 2, 10, 11, 1 juta, jangan dibatas. Semua orang-orang mukmin yang bertakwa punya kans berat menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu yang Allah sampaikan langsung dalam hadis qudsi. Dan cara Allah menyampaikannya, kata-kata yang sangat menghargai, bahkan dalam bahasa para ulama, manzilatul azim, ya, kedudukan yang agung. Ketika kita berusaha meyakini Allah sebagai wali kita, dan kita bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini hadisnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ruan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Nabi menyampaikan bahwa Allah pernah berfirman, man adali waliyan. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang menyakiti, bersikap melampaui batas, melanggar, menyakiti li waliyan, waliku, jadi wali Allah. Yang menarik, Allah tidak mengatakan aku punya wali, tidak, tapi Allah langsung menunjukkan punya wali, tetapi sekaligus menunjukkan begitu tingginya derajat wali Allah dengan firman Allah, barang siapa yang menyakiti, bersikap melampaui batas, li waliyan, kepada waliku, faqad, maka sungguh adzantuhu bil harb. Bahasa yang tidak pernah Allah sampaikan tentang sesuatu yang begitu keras menyangkut seorang hamba yang dibelanya, kecuali kepada wali Allah, yaitu dengan kata-kata aku proklamirkan. Azan, azan kan orang yang berteriak, menyuarakan, menggunakan azan keras-keras. Jadi Allah kumandangkan dengan keras, bil harb, Allah menyatakan perang dengannya. Allah menyatakan perang dengannya. Jadi dengan menyebut, mengungkap kata-kata seperti ini, Allah sangat menghargai, Allah sangat melindungi, Allah sangat menjunjung tinggi walinya. Allah loh ya, bukan manusia. Ingat tadi, jamaah sekalian semua punya kans berat, kita semua menjadi wali Allah. Allahu Akbar. Semangatnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengancam kalau ada seseorang menyakiti orang lain, Allah langsung memerangi orang itu. Tidak peduli yang menyakiti ini orang soleh, tidak peduli yang menyakiti orang alim, siapapun, baik dia orang mukmin atau orang kafir, orang yang lembut hatinya, orang yang kasar hatinya, orang yang jujur atau yang zalim, sama saja. Kalau mereka menyakiti kekasih Allah, Allah sendiri akan memerangi mereka. Coba Anda bisa bayangkan, bagaimana Allah menjaga martabat dan keagungan walinya. Maka harus ada di setiap hati kita yang bersih ini, ya Allah, aku tidak akan menyakiti siapapun ya Allah, karena aku takut kepada peperangan yang Engkau kobarkan. Tolong jemaah sekalian, jangan sakiti istri kita, jangan dia wali Allah. Berarti kita kalau nyakiti istri, seorang suami nyakiti istri, berarti kita berhadapan dengan Allah. Wahai para istri, jangan pernah sering menyakiti suami Anda. Anda akan berhadapan dengan Allah. Hei para jamaah satu masjid Manarul Islam, jangan menyakiti siapapun di antara kita. Berarti kita akan berhadapan dengan Allah. Hei jamaah Manarul Islam, jangan sakiti jamaah masjid lain. Jangan-jangan dia wali Allah, berarti berhadapan dengan Allah. Hei yang sedang berjuang di sebuah organisasi, jangan sakiti pejuang di organisasi lain, di partai lain, di tempat lain. Allah pasti memerangi Anda. Ingat ini ya. Meskipun dia ustadz, meskipun dia siapapun, pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pengecualian. Man adali, siapapun. Coba. Yang berani menyakiti, bertindak semena-mena kepada kekasih Allah, itu orang yang sangat terancam hidupnya, karena dia berhadapan dengan Allah yang maha perkasa, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang menguasai segala-galanya. Awas. Ya Rahman ya Rahim. Mantas kalau Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu. Coba Anda ingin tahu siapa orang muslim itu? Siapa orang yang beragama Islam itu? Adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Yaitu orang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat, merasa aman dari perkataannya dan perbuatannya. Jadi nilai keislaman kita dipertaruhkan. Sejauh mana kata-kata kita, perbuatan kita tidak semena-mena kepada muslim lainnya. Kalau kita sering mendengar sindiran, jangan sampai pemimpin zalim, lebih bahaya tidak jadi pemimpin kok zalim kepada saudaranya. Jangan kita selalu mengatakan orang kaya yang zalim membeli hukum. Jangan sampai kita sudah nggak kaya menzalimi orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Minta maaf, saya minta maaf. Jangan wahai para ayah, jangan semena-mena kepada anak kita,
jangan-jangan dia juga wali Allah. Apalagi anak, hei, jangan durhaka, jangan nyakiti orang tua. Mungkinkah ada kebahagiaan orang yang suka menyakiti sesamanya? Mungkinkah ada kehormatan bagi seorang muslim yang menyakiti wali Allah? Tidak mungkin. Allahu waliyul mu'minin, dan Allah punya wali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kalau Allah saja menghargai, menghormati seorang mukmin, jangan sampai kita ini sesama mukmin tidak saling menghargai. Ya Allah, di mana kebersihan hati kita coba? Yang menyakiti Allahu waliyuna, Allah adalah wali kita. Kita teruskan hadisnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah menunjukkan kebiasaan dan ciri khas wali Allah yang sehingga membuat Allah menjadikan dia sebagai kekasihnya. Jadi wali Allah bisa bermakna kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi al-wali, asma Allah yang al-wali bisa bermakna yang mencintai. Berarti kalau wali saling mencintai, saling menyayangi. Masya Allah. Maka orang-orang yang beriman, kalau dia berusaha menjadi kekasih Allah, pasti hatinya lembut, penuh sayang, penuh cinta kepada sesamanya. Allahu Akbar. Yang sangat sederhana, sehingga Rasulullah membimbing kita, kalau kita benar-benar orang mukmin yang ingin jadi wali Allah, yang punya cinta tadi dan mencintai Allah dan sesama wali Allah, sesama orang beriman, maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Orang yang punya cinta, kalau bertemu dengan sesama yang dicintainya, pasti dia tersenyum. Halo? Ya kan? Jadi kata Rasulullah, jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan dicontohkan, meskipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Halo? Ceria semua? Lihat kiri kanannya, ceria semua. Semangatnya. Jangan sampai kita nggak ceria di hadapan saudara kita, meskipun banyak utangnya. Itu tidak boleh menghalangi. Apalagi nggak punya utang, apalagi ngaku punya tabungan, nggak senyum, terlalu. Halo? Jadi sesama wali Allah harus saling memberi senyum. Karena kita belajar menjadi wali Allah yang punya cinta dan saling mencintai. Dan yang namanya cinta selalu berpenampilan indah di hadapan yang dicintai. Salah satu penampilannya adalah wajahnya menunjukkan keceriaan karena hidupnya dalam cinta. Maka wali Allah nggak beringas, nggak menakutkan penampilannya. Apalagi calon-calon penghuni surga, semangatnya. Baik. Nah, ini ciri khas wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai' uhib, ya. Ahabbu ilayya mimma aftartu alaihi. Tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku dengan ibadah
dengan sesuatu yang paling membuat aku cinta kepadanya, mimma taraktu alaih, tidak ada yang mengalahkan ketika dia tekun melaksanakan kewajibannya, ketika dia tekun melaksanakan apa yang kuwajibkan padanya. Jadi wali Allah itu sangat tekun melaksanakan ibadah-ibadah wajibnya. Ya Rahman ya Rahim. Berarti ada ruh ibadah di dalamnya adalah cinta. Jadi ibadah itu adalah yang menghubungkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilayya. Jadi Allah sangat cinta kepada hamba yang tekun selalu bertakarrub dengan ibadah-ibadah wajib, terutama sholat, karena dia ibadah pertama yang dihisab di hari kiamat dan menentukan ibadah-ibadah lain baik atau buruknya. Terus yang kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah hambaku selalu tekun melakukan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu, sehingga membuatku selalu mencintainya. Hatta uhibbahu berarti ibadah sunnah yang kita tegakkan, yang sangat kita buru adalah cinta Allah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi ini kebiasaan wali Allah, tekun melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sangat tekun melakukan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Makanya kita punya kan yang sama, kan seberat untuk menjadi wali Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah. Allah kemudian menunjukkan dampak yang terjadi pada seseorang yang dicintai Allah atau yang sudah diangkat sebagai kekasihnya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Bahasa yang tidak pernah kita dengar kecuali untuk wali Allah. Aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan aku menjadi tangannya ketika dia memukul dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya ketika dia berjalan dengannya. Jadi pendengarannya, penglihatannya, gerakannya, amalnya, langkahnya kemana, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bernilai ibadah. Itu ciri kekasih Allah, selalu bernilai ibadah. Dalam syarah hadis ini disebutkan, oh ini saya bacakan. Wa jaa an ibnil Mas'ud wa ibnil Abbas wa ghairihima anna awliya Allah humul ladzi idza ru'u dzikrallah ta'ala. Itu dia,
Kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan selain keduanya, jadi para sahabat punya pemahaman sesungguhnya wali-wali Allah mereka apabila melihat atau memandang, entah melihat sesamanya, melihat apa saja, dzikirullah, itu mengingatkannya kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi kemanapun dia memandang, selalu dia pandangannya itu berakhir kepada ingat Allah. Lihat temannya, Allah. Minimal dia ciptaan Allah. Allah Akbar. Pokoknya dia selalu berusaha, ya bukan berusaha, sudah menjadi kebiasaan. Setiap dia memandang, Allahu Akbar. Masjid Manarul punya kubah besar tanpa tiang, Allahu Akbar. Perancangnya itu ciptaan Allah, Allah. Jadi selalu menghubungkannya kepada Allah. Nanti ayah pulang, sudah assalamualaikum, Allah juga. Lihat rumahnya, assalamualaikum. Lihat temannya, assalamualaikum, kan Allah langsung. Allahu Akbar. Makanya yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Diteruskan dulu. Wa ma zaka illa li anna dzikrallaha fi qulubihim wa alsinatihim. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dia selalu berzikir kepada Allah dalam hati-hati mereka dan lisan mereka. Wa atharahu zahirun ala jawarihim, dan itu nampak jelas pada penampilan luarnya. Kemudian fahum yudzakkiruna an-nasa rabbahum fi man ra'ahum dzakarallah. Bahkan mereka itu selalu mengingatkan manusia untuk ingat kepada Allah. Dan setiap orang yang melihat mereka, jadi kalau dia dilihat oleh orang lain, dzakarallah, langsung ingat Allah. Jadi kalau melihat orang itu diingatkan kepada Allah, atau orang yang melihatnya ingat Allah. Lihat orang, masya Allah, ingat Allah. Jadi kita kalau bertemu teman kita, bertemu ustadz, bertemu siapapun yang penampilannya membuat kita ingat Allah, itu wali Allah. Selalu mengajak manusia untuk zikir kepada Allah, dan penampilannya kalau dilihat orang membuat orang lain ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Na'udzu billahi min dzalik. Kalau kita punya banyak kelebihan, mau jabatan, mau harta, mau ilmu, tapi atau seluruh penampilan kita tidak membuat orang lain ingat Allah, itu sudah na'udzubillahi min dzalik. Bahaya kan? Kalau penampilan kita tidak membuat orang lain ingat Allah, itu bahaya. Apalagi kalau suara-suara kita, kalau keputusan-keputusan kita, kalau gerakan kita menjauhkan Allah dari manusia, na'udzubillahi min dzalik, sengaja menjauhkan Allah dari hati manusia, bahaya nasibnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita berusaha untuk apa tadi? Kata Ibnu Abbas tadi, Ibnu Mas'ud, berusaha kita selalu ingatkan saudara kita kepada Allah. Ingatkan saudara kita kepada Allah. Kalau kita sudah punya grup-grup tadi, grup-grup Masjid Manarul Islam, selalu kita menge-share hal-hal yang baik untuk mengingatkan saudara kita kepada Allah, untuk selalu membuat rasa kasih sayang timbul, bukan saling mencurigai, untuk saling memfitnah, untuk saling memecah belah. Itu bukan wali Allah.
Hmm? Ingat, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kalau kita ketemu saudara kita yang dizalimi, tolong dia, bantu dia, lindungi dia. Bahkan yang menzalimi dia, tolong dia. Bukan diadu domba, bukan main berpihak saja, tapi fa'aslihu bainahuma, damaikan. Oke? Orang yang saling mencintai berusaha membuat perdamaian. Jadi wali Allah orang yang lembut hatinya, penuh kasih sayang, menyebarkan kedamaian dan perdamaian. Masya Allah. Ternyata ini bukan akhir. Ada bonus-bonus menarik. Ini masih potongannya. Masih ada bonus-bonus yang luar biasa. Dan tolong manfaatkan bonus ini. Jangan sampai kita nggak manfaat bonus-bonus ini. Apa bonus-bonusnya? Kalau kita sudah tekun beribadah wajib sunnah, ya, yang merupakan ciri khas wali Allah, dan Allah menjamin apa yang terjadi tadi. Dan apa bonusnya? Baik, akan kita lanjutkan minggu depan. Bonus-bonus menarik yang diberikan kepada wali Allah, kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk semua adalah wali-wali Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.